Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 15 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elizabeth, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan hingga saat ini, terutama rahmat penebusan dari Putra-Mu yang memulihkan dosa-dosa kami. Allah yang Maha Rahim, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar selama pekan Paskah ini kami dapat merefleksikan serta memaknai kehidupan kami sebagai campur tangan Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagi kami. Dampingilah aktivitas kami hari ini, agar kami senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah umat, gereja, masyarakat, dan negara. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 13-21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat, serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepadamu,
sebab Engkau telah menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 16, ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali,
dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dan karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi saksi Kristus masa kini. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita berada dalam oktav Paskah. Dalam Injil Markus bab 16 ayat 9-15, merenungkan sebuah kisah singkat mengenai penampakan Kristus kepada Maria Magdalena, 2 muridnya, dan ke-11 rasul. Maria Magdalena sebagai salah satu murid yang dikasihi Yesus, di mana darinya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ia adalah seorang perempuan yang memiliki banyak dosa dan telah diampuni oleh Yesus. Kristus memberikan penghormatan ini kepadanya, bahwa dialah orang pertama yang melihatnya setelah kebangkitannya. Di tempat lain, 2 murid sedang dalam perjalanan keluar kota. Dan kisah ini kita kenal sebagai peristiwa di mana Yesus berbicara dengan kedua murid yang sedang pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Di sini dikatakan, Yesus muncul dalam rupa lain sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi dalam Injil Lukas dijelaskan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap syukur dan membagikannya kepada kedua murid itu, terbukalah mata mereka. Selanjutnya kedua murid memberikan kesaksian akan kebangkitan Kristus. Meskipun demikian, baik kesaksian Maria Magdalena dan kesaksian kedua murid itu masih belum dipercayai oleh para murid. Dan akhirnya Yesus sendiri datang dan menampakkan diri kepada ke-11 rasul saat mereka sedang makan. Karena ketidakpercayaan mereka inilah Yesus menampakkan diri dan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jika kita kembali melihat kedekatan dan kebersamaan para murid dengan Yesus, begitu mustahil apabila mereka tidak mempercayai kebangkitannya. Apakah alasan mereka melakukan itu? Menurut Markus, hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang model Mesias yang mereka nantikan. Murid-murid menantikan Mesias dengan kekuatan politis yang mampu mengenyahkan musuh-musuh Israel serta membangun suatu negara yang damai dan makmur. Persepsi ini membuat mereka tidak siap menerima fakta bahwa Yesus Kristus Sang Mesias harus menderita dan mati. Sebaliknya, konsep Mesias menurut Yesus haruslah menderita. Model kemesiasan ini tidak dimengerti oleh para murid. Walaupun demikian, melalui penampakan itu, mereka kemudian diyakinkan. Lalu Yesus mengutus mereka ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dewasa ini, internet menjadi sarana yang sering kali digunakan orang untuk memperoleh informasi. Internet juga sering membantu orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan bahkan internet telah menghubungkan miliaran orang dalam suatu dunia yang tanpa batas. Segala informasi tersebar dengan cepat. Kejadian-kejadian aktual dapat seketika diketahui dengan bantuan akses internet. Karena begitu banyaknya informasi, belum ada filterisasi untuk memisahkan mana kabar baik dan mana kabar benar, serta yang mana kabar yang tidak benar atau hoax. Tugas kita sebagai orang beriman adalah mewartakan kebenaran dan kebaikan seluas-luasnya.
Pemberitaan tentang kebangkitan Kristus merupakan kesaksian terus-menerus yang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Bahkan di era digital merupakan peluang bagi setiap kita umat Katolik untuk mewartakan Kristus yang telah bangkit dengan cara-cara yang kreatif, bukan malah menyebarkan kebohongan kepada khalayak ramai. Mari kita merenungkan di dalam hati kita, apakah kita telah mengimani kebangkitan Kristus dengan sungguh-sungguh dan menjadi saksi Kristus zaman modern ini? Ataukah kita lebih banyak menyibukkan diri kita di dunia maya untuk hal yang sia-sia? Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh menyadari kesalahan-kesalahan kami yang tidak berani bersaksi tentang Engkau kepada sesama kami. Bantulah kami ya Bapa, agar kami dicurahi roh keberanian, agar dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia dan menjadi pewarta sabda-Mu dalam tingkah laku kami sehari-hari. Demi Kristus pengantara kami yang berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.